Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr hari Sabtu 20 November 2021 bertepatan dengan 16 dari Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dalam pembahasan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna, atau dengan kitab Aqidatul Imam Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-17, masih di alinea pertama dari akidah yang pertama, iman kepada sifat Allah tanpa tahrif dan takwil. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. قال الإمام مقبل الوالي رحمه الله: نؤمن بأن المؤمنين سيرون يوم في الآخرة ربهم بلا كيف، ونؤمن بالشفاعة وبخروج الموحدين من النار. خامسا نحب وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض في من تكلم فيهم ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين، ولأنهم حملته إلينا. ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. سادسا نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. الإمام الوالي رحمه الله: سادسا نحب أهل الحديث وسائر سلف الأمة من أهل السنة. سابعا نكره علم الكلام ونرى أنه من أضر الأسباب لتفرقة الأمة. Bismillah. Qala al-imam al-muqbil al-wadi rahimahullah: Nu'minu bi anna al-mu'minina sayara rabbahum fil akhirah bila kaifa, wa nu'minu bi syafa'ah bi khurujil muwahhidin minan nar. قال الإمام الوالي رحمه الله تعالى: نؤمن بأن المؤمنين يسيرون ربهم في الآخرة بلا كيف، ونؤمن بالشفاعة ويخرجون الموحدين من النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نأخذ بظاهر الكتاب والسنة ولا نؤول إلا بدليل يقتضي التأويل من الكتاب والسنة. Alas. Bismillahirrahmanirrahim. Nu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala tamthilin wala tasbihin wala ta'tilin. Bismillah. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Qala al-muallif Syekhuna al-Imam al-Wadi'i rahimahullah:
fi kitabihi Aqidatu al-Imam Muqbil au hadhihi da'watuna wa aqidatuna min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tasbihin wala ta'tilin. Maka di sini penafian dari Asy-Syaikh rahimahullah terhadap perkara-perkara yang mana dia itu perkara-perkara yang keluar dari sunnah dan keluar dari pemahaman as-salafus saleh tentang permasalahan al-asma was sifat. Maka telah sepakat barakallahu fikum ucapan yang disebutkan Asy-Syaikh di dalam akidahnya yang pertama, bahwa kita beriman kepada Allah terutama dengan sifat Allah Jalla wa'ala yang mana Allah telah menyifatkan atas dirinya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyifatkan dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian menyifatkannya bagaimana? Min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamtsilin wala tasbihin wala ta'tilin. Maka ini sepakat dari ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang akidah beriman kepada al-asma wa sifatillahi jalla wa ala. Maka ucapan Asy-Syaikh rahimahullah min ghairi tahrifin, tanpa kita mentahrifnya. Maka di sini adalah penafian dari sifat kelompok al-mubtadi'ah yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu dari kelompok al-Jahmiyah dan juga dari kelompok al-Mu'tazilah dan juga dari kelompok ahlul kalam al-falasifah dan juga dari kelompok al-Khawarij, kelompok ar-Rafidah dan juga kelompok al-Asy'ariyah. Maka mereka yang menggunakan istilah-istilah at-tahrif, ta'wil, ta'til, tasbih, tamtsil, ini adalah permainan-permainan mereka yang mana mereka pergunakan untuk menafikan sebagian dari asma ataupun sifat ataupun menafikan sifat secara keseluruhan seperti kelompok al-Jahmiyah yang mana nanti mereka bermain-main dengan tahrif dan ta'wil, kemudian tamtsil, tasbih dan ta'til. Maka ini yang dilakukan oleh kelompok al-mubtadi'ah dan permainan mereka dengan perkara yang disebutkan tadi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan untuk Allah sifatnya dan nama-namanya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di Al-Quran dan Nabi sebutkan di dalam hadis ataupun Allah sebutkan di hadis qudsi yang semuanya dengan sanad-sanad yang sahih tanpa mentahrif dan tanpa mentakwil dan tanpa mentamtsil dan tanpa mentasbih dan tanpa mentakwil, mentaktil. Maka ini manhaj ahli sunnah wal jamaah. Penafian dari perkara-perkara di sini yang disebutkan. Maka apa makna tahrif? At-tahrif barakallahu fikum, dia masdar dari harafa yahrifu tahrif. Maka di Arab disebutkan jika seseorang mengatakan harrafal kalam ghairahu, dia itu orang yang memalingkan kalam kepada yang lainnya. Harrafal kalam hadha rajul. Orang ini memalingkan ucapan yang benar kepada yang tidak benar. Maknanya indal Arab sarafahu
an muayyanah. Dia memalingkan dari makna yang diinginkan menjadi makna yang tidak diinginkan. Dan permasalahan tahrif adalah kebiasaan dari kelompok al-Yahud. Karena mereka orang-orang pertama yang mentahrif kitab-kitab yang Allah turunkan, seperti mereka mentahrif kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Maka Allah menyerukan dan membongkar apa yang mereka lakukan di perbuatan yang lampau. Allah berfirman, minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadhihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Dalam surat An-Nisa. Maka sifat dari kelompok orang-orang Yahud, yuharrifunal kalima. Mereka memalingkan al-kalim, ucapan di dalam Taurat. Al-kalim jamak dari kalimah. Ucapan-ucapan yang ada di Taurat. An mawadhihi, dari maknanya yang benar. Dan mereka mengatakan sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami mendengar dan kami bermaksiat kepadanya. Berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin sami'na wa ata'na. Maka kita mendengar dan taat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka tahrif ini definisinya adalah at-taghyir. Dan taghyir, perubahan di sini taghyiru nas lafdhan au makna. Dibagi menjadi dua tahrif itu, baik secara lafaz berbeda, yang kedua secara makna dan lafaznya tidak berbeda. Maka inilah pembagian dari at-tahrif. Maka tahrif yang pertama, an-naw' al-awwal tahriful lafz. Kita contohkan ucapan Allah Jalla wa Ala, wa kallamallahu Musa takliman. Maka Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Apa i'rabnya? Wa kallama fi'lun madi, lafdzul jalalah Allah fa'il. Berarti Allah yang berkata kepada Musa. Awas, ini keyakinan ahli sunnah. Allah mempunyai sifat berkata. Wa kallamallahu Musa. Dia berkata kepada Musa dan takliman. Apa i'rab takliman? Lupa. Maf'ul mutlak. Yang mana dia memberikan makna taukid. Lihat bagaimana pendalilan ahlu sunnah untuk sifat berbicara untuk Allah. Wa kallamallahu Musa. Allah yang berbicara karena lafdzul jalalah Allah fa'il dan Musa maf'ulun bih. Berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Tidak cukup dengan permasalahan ini. Juga Allah menyebutkan dengan maf'ul mutlak takliman yang diambil dari masdar kallama yukallimu takliman, yang mana kita pelajari di ilmi nahwi memberikan makna taukid, sehingga maknanya pasti Allah telah berbicara dengan Musa takliman, dengan benar-benar pembicaraan. Sudah jelas makna dari ahli sunnah. Maka mereka orang-orang yang ingin menafikan sifat Allah berbicara, seperti kelompok Al-Mubtadi'ah, Al-Jahmiyah, dan juga Al-Mu'tazilah, dan Ahlul Kalam dari falasifah, dan kelompok yang lain. Maka mereka di saat menafikan kalam Allah Jalla wa'ala, Allah itu tidak berbicara, maka mengkonsekuensikan mereka harus mentahrif
apa tadi? Mentahrif itu merubah. Dan di sini contoh tahriful lafdhon. Mereka akan merubah lafaz Al-Quran. Itu maknanya. Sehingga mereka merubah dari segi apa? Dari segi i'rab. Maka mereka membaca, mereka Al-Quran ala mereka, wallahu a'lam, wa kallamallaha Musa taklima. Intabih alal i'rab. I'rabnya wa kallamallaha berarti kalama fi'lun madi dan lafzul jallah Allah apa? Maf'ul. Lalu fa'ilnya siapa? Musa. Berarti Musa yang telah berbicara kepada Allah takliman. Sebenar-benarnya Musa berbicara kepada Allah. Allah tidak mempunyai sifat bicara. Kata mereka. Maka inilah kejahatan dari kelompok Ahlul Bid'ah, dari kelompok Al-Mu'tazilah, dan apalagi kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan seluruh sifat semuanya. Maka mereka melaksanakan tahrif Al-Quran yang i'rabnya wa kalamallahu, Allah sebagai lafzul jallah, Allah sebagai fa'il, Allah yang berbicara itu maknanya, maka mereka menjadikannya Musa yang berbicara. Maka ini kejahatan yang dilakukan untuk apa sih? Untuk menafikan sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya, setiap orang di antara kita, Abu Khawlah, mempunyai sifat. Sifatnya demikian-demikian. Terus apa urusannya kita kepada sifat Abu Khawlah? Iya. Abu Khawlah demikian dan demikian. Terus kita menetapkan. Atau menafikan. Atau tidak menetapkan dan tidak menafikan. Apa urusannya? Ya apa tidak? Dia seperti itu. Allah ciptakan. Dan ini Allah pencipta kita. Dia mengabarkan di Al-Quran wa kalamallahu Musa taklima, bahwa Allah Jalla wa'ala telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Kemudian mereka menafikan sifat yang Allah sifatkan atas dirinya. Maka apa urusan mereka? Oh, ini tidak pantas. Kita nafikan. Kenapa? Karena Al-Kalam mengilzamkan tasbih. Maka kita memuliakan Allah tidak mempunyai kalam saja. Jadi Allah itu bisu. Tidak bisa berbicara. Apakah ini penghinaan kepada Allah ataupun kemuliaan kepada Allah? Bagi mereka seperti subhat yang lalu, kemuliaan karena dengan menetapkan sifat kalam untuk Allah berarti menghinakan Allah seperti makhluknya. Paham? Namun pada hakikatnya pertama mereka berbicara Allah ma la ya'lamun, dan yang kedua mereka menafikan, mentaktil dari sifat Allah yang Allah tetapkan dengan menafikannya. Dan yang ketiga mengkonsekuensikan dengan tidak menetapkan sifat al-kalam, dia menghina Allah, berarti Allah itu apa? Bisu. Allah tidak bisa berbicara. Karena kaidah tadi, jika kita menetapkan untuk Allah, maka akan menjadi tasbih. Allah itu seperti makhluknya berbicara, maka hilangkan sifat bicara kepada Allah. Maka inilah yang diinginkan dengan contoh dari tahrif al-lafz, di mana lafadznya jelas. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang diganti harokatnya. Seperti itu makna dari tahrif al-lafz. Dan perbuatan tahrif ini sebetulnya mereka itu kelompok ahlul bid'ah, jika bermain-main dengan pendalilan maka kebanyakan lemah. Pendalilan mereka kabaitil ankabut, sangat lemah. Rumah laba-laba lemah apa? Dari beton. Kalau rumah laba-laba dari beton, ambruk. Rumah yang dibikin dari kayu. Jika ada laba-laba membuat rumahnya dari beton, rumah kayu manusianya ambruk. Maka oleh sebab itu jadi ringan.
Dan seperti inilah subuhat dari kelompok Al-Mubtadi'ah. Di dalam surat An-Nisa ini mereka bermain-main, senang. Wa kalamallahu Musa taklima diganti wa kalamallaha Musa taklima. Lalu kita datangkan ayat yang lain yang semakna dengan ini dan mereka tidak bisa mengotak-atik dan tidak bisa memanipulasi. Di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Maka di saat Allah datang kepada Musa, kemudian wa kallamahu rabbuhu. Di dalam i'rab wa kallamahu rabbuhu, apa i'rabnya? Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama wa kallamallahu Musa bisa mereka ganti harokat. Dan maknanya bisa juga beruntung bagi mereka. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka yang tadinya lafdzul jalalah Allah, fa'il diganti menjadi maf'ul. Musa yang berbicara. Itu kita anggap bisa mereka bermain dengan ayat tadi. Namun di dalam surat Al-A'raf, wa kallamahu rabbuhu. Maka kallama fi'lun madi dan dhamirhu di sini bersambung, maf'ulun bih adalah Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Maka telah berbicara dengan dia rabbuhu. Robnya Musa. Maka rabbu di sini jika diganti menjadi fathah dan diganti menjadi kasrah dan yang lainnya maka tetap yang menjadi maf'ulun bih tidak berubah. Karena di sini keistimewaan dari maf'ulun bih yang muttasil masuk pada dhamir muttasil maf'ulun bih qad madha ma'ana. Maka wa kallamahu dhamir ha di sini dhamirun muttasil bil fi'il, dia maknanya tidak bisa diganti-ganti, pasti maf'ulun bih. Meskipun fa'ilnya mau di fathah, di kasrah, di dhammah, rabbuhu, maka tetap rob ini akan menjadi fa'il dan dhamir wa kallamahu yang mansub mutasil dengan fi'il kallamahu tidak bisa diganggu gugat sebagai maf'ulun bih. Maka karena inilah mereka akhirnya terdiam, tidak bisa mengutak-atik ayat ini. Maka ini adalah permasalahan bagi mereka. Karena mereka bermain-main di ayat yang di surat An-Nisa, kemudian tidak bisa bermain-main dan memanipulasi di surat Al-A'raf. Kalau mereka berakal, aduh, tidak bisa kita bermain-main. Ya sudahlah, taubat kepada Allah. Namun tidak, tetap dengan pemikiran salah mereka. Maka ayat ini menjadi hujjah bagi mereka yang tidak bisa mereka utak-atik, karena dengan ucapan wa kalamallahu Musa taklima mendahulukan fa'il dari maf'ul, itu di sini bisa bermain-main mereka. Sehingga wa kalamallaha Musa. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Namun di ayat ini disebutkan maf'ulun bih muttasil dengan fi'il yang merupakan dhamir muttasil. Maka wa kallamahu sudah jelas. Maka telah berbicara kepada dia, kepada Musa. Maka siapa? Rabbuhu. Maka rabbu di sini marfu' dikarenakan fa'il, dan penguat setelahnya rabbuhu mudhaf ilaih kepada dhamir yang kembali kemana? Kepada dhamir muttasil kallamahu. Fahim? Jadi lihat bagaimana penterjemahannya. Wa kallamahu rabbuhu, dan telah berbicara rabbuhu kepada Musa. Robnya Musa kepada kallamahu tadi, kepada Musa. Maka telah berbicara Robnya Musa kepada Musa. Susah di sini untuk ditahrif. Maka mereka tidak mampu untuk mentahrifnya karena dhamir muttasil maf'ul muqaddam ala fa'ilihi. Wa rabbu fa'il mu'akhkhar.
Maka jika mereka menginginkan tahrif di rob, di kasroh ke, terserah. Di fathah ke, terserah. Mau menjadi mansub bil fathah, fala yughayyirul makna. Maka maknanya tidak bisa dirubah. Karena kalamahu sudah menjadi hak paten, dia maf'ul muqaddam. Fahim? Adapun tahrif yang kedua, tadi disebutkan tahrif yang pertama apa? Tahrif al-lafzi. Dan yang kedua tahriful makna. Dan tahriful makna, maknanya si lafadznya tidak dirubah seperti tadi wa kalamallahu menjadi wa kalamallaha, i'rabnya berubah. Adapun di sini tahriful makna, dia dibaca seperti apa adanya. Namun maknanya yang dihilangkan dari makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Penafian dari sifat Allah beristiwa. Di dalam surat Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah Jalla wa Ala Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas singgasananya itu istawa, dia bersemayam. Kelompok Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah, mereka menafikan sifat bersemayam. Lalu apakah mereka di sini bermain-main dengan ayat ini, bertahrif seperti tadi? Wa kalamallahu menjadi wa kalamallaha? Dijawab tidak. Mereka membiarkan makna Al-Quran, membiarkan lafaz Al-Quran seperti adanya, namun mentahrif dari segi maknanya. Qayyimu hadza. Ini pelajaran tauhid, itu syaitan sengaja menidurkan. Kum. Ini biasa pelajaran tauhid. Banyak orang ditidurkan karena syaitan tidak mau kaum muslimin mengetahui ini. Sehingga mereka menjadi sesat, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah, yang paling banyak Al-Asy'ariyah, Maka mereka menyebutkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Makna istawa yang mereka palingkan, tetapi lafadznya tidak. Kata mereka al-istawa adalah istaula. Maknanya Allah itu yang memiliki. Dari yang tidak memiliki menjadi memiliki. Maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu tadinya tidak menguasai, sekarang menguasai singgasananya. Maka ditakwilkan istawa dengan istaula. Dan ini jauh maknanya. Istawa Allah bersemayam, istaula Allah mendapatkan singgasananya. Dari yang tadinya tidak dapat menjadi dapat. Maka ini dinamakan tahriful makna. Dan kelompok ahlul bid'ah lebih banyak bermain dengan tahriful makna daripada tahriful lafaz. Contoh yang lain seperti tangan. Di mana ucapan Allah yadullah fauqa ibadih, dan juga bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Maka di dalam dua ayat ini penetapan tangan Allah Jalla wa'ala. Maka mereka tetap membiarkannya. Bal yadahu mabsutatan, seperti itu dibaca oleh mereka. Namun dirubah maknanya. Bal yadahu, bahkan kedua tangan Allah. Oh, bukan gitu artinya. Lalu gimana? Bal yadahu, maka kenikmatan Allah lah. Seperti itu. Ataupun kemampuan, kekuatan Allah lah. Maka yad, tangan, diartikan oleh mereka, dipalingkan kepada makna kemampuan, kekuatan, ataupun kenikmatan. Beda apa tidak maknanya? Maka ini pekerjaan kelompok ahlul bid'ah. Dan juga sifat datang. Allah kok datang? Datang mendatangi kita. Dan sebagainya. Akhirnya mereka menafikan. Kemudian berfirman,
dengan membaca ucapan Allah sama. Wa jaa'a rabbuka. Maka makna wa jaa'a rabbuka datang Allah Jalla wa Ala. Karena rabbuka fa'il. Namun di sini mereka mentakwilnya wa jaa'a rabbuka bukan Allah yang datang. Tetapi apa? Qada dan qadar Allah yang datang. Perintah Allah yang datang. Sehingga mereka mentahrif makna wa jaa'a rabbuka, Allah itu datang. Berarti Allahnya yang datang. Sifat datang untuk Allah. Kata mereka enggak. Tidak bisa Allah mendatangi. Lalu bagaimana? Wa jaa'a rabbuka maknanya maka telah datang ketetapan Allah, perintah Allah dan sebagainya. Maka ini dari tahrif yang diharamkan oleh ahli sunnah, dan ini yang banyak dari kelompok ahlul bid'ah melaksanakannya. Sudah berapa menit? 30 menit ada. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.